Bioma tundra. Bioma tundra ini adalah suatu bioma di mana tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut dengan daerah tanpa pohon. Nah, bioma tundra sendiri ialah merupakan bioma yang paling dingin, dan bioma dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama tundra arktik, atau di mana tundra arktik ini ada di daerah Antartika, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Yang kedua yaitu ada tundra alpin. Nah, di mana tundra alpin ini yaitu terdapat di daerah di puncak pegunungan yang paling tinggi. Ciri-ciri bioma tundra. Yang pertama itu, hampir semua wilayah tertutup oleh permafrost, yang artinya tanah bagian di bawah yang membeku secara permanen. Kedua, memiliki musim dingin yang panjang dan gelap. Yang ketiga, musim dingin yang panjang karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara sampai dengan lintang selatan. Yang keempat, sedikitnya curah hujan tahunan, yaitu air tidak dapat menembus permafrost di bawahnya. Yang kelima, tundra menutup semua zona di daerah Arktik. Dan yang keenam, daerah Arktik di bumi bisa mencapai 20% permukaan tanah di bumi. Flora bioma tundra. Pada daerah yang berawa terdapat rumput teki, rumput kapas, dan gundukan gambut atau hilok tundra. Di cekungan yang basah seperti Greenland terdapat semak salik dan bentula. Di tempat yang agak kering terdapat lumut, teki-tekian, Ericaceae, dan beberapa tumbuhan yang berdaun agak lebar. Di lereng-lereng batu terdapat kerak, yaitu lumut dan alga. Berikut adalah contoh gambar dari flora bioma tundra. Fauna bioma tundra. Mamalia karnivora, yaitu rubah arktik, serigala, dan beruang kutub. Herbivora mamalia, yaitu lemming, vole, kerbau, kelinci, dan tupai. Ikan, cod, flatfish, salmon, dan ikan tertuk. Bioma tundra juga mempunyai fauna khas yang lain, misalnya penguin dan walrus. Fauna yang khas hidup di air, misalnya paus beluga dan paus narwhal. Baik, selanjutnya yaitu kita ke proses terbentuknya bioma tundra. Terbentuknya bioma tundra adalah karena lingkungan alam yang gelap dalam jangka waktu yang lama yang disebabkan oleh tidak terjangkaunya sinar matahari untuk menyinari daerah ini. Sehingga pada daerah ini hanya terdapat beberapa pohon kerdil, bahkan kebanyakan hanya terdapat lumut, terutama sphagnum dan lumut kerak, yaitu lichen. Baik, selanjutnya kita ke iklim pada bioma tundra. Apa saja sih iklim di bioma tundra ini? Oke, mari kita bahas. Nah, terdapat dua musim, yaitu musim dingin dan musim panas, di mana musim dingin ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, sekitar bulan November sampai bulan Maret. Pada musim dingin ini, siang hari terjadi hanya sebentar, sedangkan malam hari terjadi cukup lama. Selanjutnya yaitu jika matahari berada di bawah garis khatulistiwa, maka kawasan Antartika ini mengalami malam selama 24 jam. Selanjutnya yaitu musim panas terjadi antara bulan Mei sampai bulan Juli. Curah hujan kecil kurang dari 250 mm atau 1 tahun. Nah, yang terakhir yaitu iklim pada bioma tundra pada musim dingin, hujan turun dalam bentuknya itu salju, bukan bentuk air. Jenis-jenis bioma tundra. Bioma tundra terdiri dari dua macam jenis. Yang pertama, ada bioma tundra Arktik atau Antartika, dan yang kedua bioma tundra alpin. Yang pertama, bioma tundra Antartik atau Antartika itu terbentuk sejak 10.000 tahun yang lalu dan merupakan bioma termuda di dunia.
Bioma tundra Arktik atau Antartika terletak di antara kutub utara dan hutan jenis konifera atau wilayah hutan taiga. Daerah yang dikenal sebagai tundra bisa ditemukan di seluruh wilayah subarktik atau Antartika dan terdiri dari lapisan tanah yang beku permanen di sekitar 2000 meter yang dikenal sebagai permafrost. Bagian lain dari tundra disebut sebagai semak Arktik Antartika yang terdiri dari daerah aliran sungai dan lembah terlindungi yang berfungsi sebagai habitat keanekaragaman hayati. Adapun vegetasi pada tundra Arktik ini mampu melawan iklim dingin dan terdapat sekitar 1.700 jenis tanaman yang di dalamnya itu termasuk semak-semak rendah, satges, lumut rusa, rumput, 400 varietas bunga, krustise dan foliase lumut. Jenis bioma tundra yang kedua yaitu bioma tundra alpin yang terletak di atas pegunungan dengan ketinggian tinggi dan dingin di seluruh dunia. Tanah di tundra alpin telah terkuras dan tanpa nutrisi sehingga mustahil bagi pohon yang ditanam pada daerah ini, walaupun tanahnya tidak membeku sepanjang tahun seperti pada daerah tundra Arktik atau Antartika. Adapun beberapa bagian dari tundra alpin yang dikenal sebagai tundra kering. Vegetasi tundra alpin didominasi oleh rumput, alang-alang, redu, lumut, daun, dan lincin. Selanjutnya, ada sumber daya alam pada daerah bioma tundra, yaitu pada daerah bioma tundra terdapat jenis sumber daya alam berupa bahan galian yang cukup besar. Contohnya itu seperti ada arang batu, minyak bumi, dan emas yang terdapat pada daerah Alaska, biji besi pada daerah Swedia Utara, nikel dan fosfor pada daerah Rusia, dan tembaga pada daerah Kanada. Dampak positif dan dampak negatif hilangnya bioma tundra. Dampak positif kehadiran bioma tundra dalam fungsi ekosistem. Bioma tundra memberikan dampak yang positif dari keberadaannya. Kemunculannya sejak zaman es memberi keseimbangan dan keragaman hayat flora dan fauna di bumi. Manfaat yang muncul akibat dari dampak positif tersebut antara lain bioma tundra sebagai penghasil ikan salmon terbesar dunia, di mana ikan salmon memiliki kandungan omega 3 yang bermanfaat bagi manusia, sebagai tempat asli suku bangsa Eskimo di kutub utara. Terdapat kilang minyak yang menjadi perebutan besar bagi seluruh negara di benua Amerika di Eropa, sebagai habitat bagi paus beluga dan paus nauran. Dampak negatif hilangnya bioma tundra mengakibatkan adanya penyebab pemanasan global. Pemanasan pada bioma tundra mengakibatkan turunnya pemerataan persebaran keanekaragaman spesies atau keanekaragaman hayati.